Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ali Usman dan Bapak Rohim selaku penyuluh hukum dari Kemenkumham BPSDM Gandul. Terima kasih atas penyuluhan pada malam hari ini di lingkungan RT 027 RW 08. Mudah-mudahan yang tanggapan saya cukup baik. Mudah-mudahan bisa memberikan edukasi atau pembelajaran serta sadar terhadap hukum untuk warga di lingkungan saya di RT 027 RW 08. Mudah-mudahan kedepannya bisa berkolaborasi terus dan bisa ada penyuluhan-penyuluhan hukum terkait tentang hukum-hukum atau kesadaran-kesadaran hukum tentang yang lain. Saat ini pada malam hari ini yaitu tentang KDRT. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada tim penyuluh hukum yang pada malam hari ini telah memberikan edukasi pembelajaran dan pengetahuan kepada warga RT 027 khususnya, yang merupakan sangat penting dan perlu kita ketahui khususnya warga tentang KDRT ini. Jadi kami mohon untuk selanjutnya, rapat-rapat yang selanjutnya agar bisa dioptimalkan lagi atau dimaksimalkan lagi untuk warga yang belum tahu dan belum dapat ilmu tentang hukum KDRT ini bisa mengikuti. Sekali lagi terima kasih pada tim penyuluh hukum yang telah memberikan waktunya pada warga RT 27 RW 08. Sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih buat tim dari penyuluhan hukum dari Pak Ali. Terus secara gamblang, terang, mudah-mudahan ini buat solusi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya tidak membuka lagi, tidak mukadimah lagi karena tadi sudah dibuka dengan Pak RT dan juga rekan saya Pak Rohim. Nah, kebetulan memang dia ada acara, jadi terpaksa saya berjuang sendiri di sini. Ya, jadi mungkin tadi sebagai pembuka saja dari Pak Rohim. Jadi di sini pertama kita sepakat dulu bahwa saya berdiri di sini bukan untuk menggurui Bapak atau paling tahu tentang hukum, bukan. Itu satu yang pertama. Jadi saya menganggap kita semua di sini mempunyai gelas. Gelas itu masing-masing berisi air. Gelas saya ada isinya dan bapak-bapak juga ada isinya. Artinya apa? Saya tidak menganggap Bapak sebagai gelas kosong. Artinya mungkin dari peraturan ini ada yang saya tahu, ada yang tidak tahu. Karena kan tidak mungkin saya membaca seluruh undang-undang itu secara detail. Itu barangkali nanti bisa berbagi dari bapak-bapak sekalian. Mungkin Pak Hasan lebih tahu tentang posisi pasal ini. Silakan disampaikan. Kita sama-sama mengedukasi diri kita. Itu. Jadi intinya dua tadi kesepakatannya. Saya bukan orang yang ahli hukum. Itu. Kedua, kita sama-sama mempunyai gelas. Yang gelas itu semua isinya sama. Artinya mungkin Pak Tukiman isi gelasnya kopi, mungkin Pak Haji isinya mungkin jadi berbeda-beda, jadi pengetahuan yang berbeda. Nanti kita sama-sama berbagi di sini. Itu intinya tidak menggurui. Saya hanya menyampaikan apa yang menjadi tugas saya sebagai seorang penyuluh hukum. Nah, pada kesempatan ini kita akan kekerasan rumah tangga dalam rumah tangga. Memang kekerasan dalam rumah tangga ini sejak undang-undang ini diundangkan pada tahun 2004 sampai dengan sekarang, kekerasan terhadap atau di dalam lingkup rumah tangga itu masih saja terjadi. Tanpa kita sadari, mungkin kita tahu mungkin Bapak menganggapnya, apa sih KDRT itu? Mungkin ada yang tahu, bisa jawab sedikit. Apa sih KDRT itu? Pak Tukiman mungkin bisa jawab. Bapak mungkin bisa dengar, itu KDRT itu ya Pak. Apa sih Pak yang Bapak ketahui tentang KDRT? Oh, Pak.
Keras apanya? Kalau Pak Rohim tadi melenceng dia. Iya, melenceng jauh, keras. Kalau saya lebih substansi. Kenapa? Karena pada dasarnya ini penting. Kenapa? Karena tujuan dari penyuluhan hukum itu adalah membangun kesadaran masyarakat tentang hukum. Dia tahu tentang hukum, dia tahu tentang aturannya, tapi dia tidak mengimplementasikan aturan itu. Seperti itu, Pak. Pak Hasan mungkin, menurut Pak Hasan, KDR itu apa sih, Pak? Tuh KDRT itu apa tuh Pak Hasan, menurut Pak Hasan? Oh Pak. Nggak tahu juga. Pelecehan doang katanya. Yang lain coba saya bilang tadi, kita punya isi gelas masing-masing. Coba Bang Aden, biasanya kan KDRT tuh, menurut Bang Aden KDRT itu apa sih Bang? KDRT 30 menit, selesai nggak selesai habis Pak ya. Waktunya. Karena udah malam, saya minta 30 menit aja. Bang Aden, menurut Bang Aden KDRT apa sih Bang? Pakai mic, Kasih mic ya. Ya mungkin yang lain. Pak Salim, kita sama-sama pengurus. Pak Salim mungkin pada dengar, KDRT tuh dia tuh apa Pak? Yang Bapak ketahui tentang KDRT? Iya, kekerasan. Tapi kalau menurut Pak Rohim kekerasan itu gimana tuh? Ya kan? Ya, Pak Haji Yasin, mohon maaf Pak. Mungkin Bapak lebih tahu tentang KDRT. Oke, kita lanjut. Ada 4 jenis kekerasan dalam rumah tangga yang mungkin kita sendiri tidak menyadari bahwa itu termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan sering kita lakukan. Nah, ini ada tujuan dulu. Apa sih tujuan dari ini? Tujuannya pertama, mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Ini tujuannya. Kemudian melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis. Artinya pertama itu mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, kemudian melindungi korban. Seperti Pak Rohim tadi sampaikan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga umumnya kebanyakan wanita atau istri, sang istri. Walaupun pada dasarnya ini mengatur kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya. Itu. Ini pengertiannya. Jadi pengertian KDRT ini adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penerimaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perambasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Ini pengertian KDRT. Jadi dari sini termasuk ada 4 jenis kekerasan dalam rumah tangga. Ini kita bahas dulu yang tadi disebutkan dalam lingkup rumah tangga. Siapa saja yang dalam lingkup rumah tangga? Ini yang pertama, suami, istri, anak. Ini lingkup rumah tangga. Kemudian yang kedua ini orang-orang yang punya hubungan keluarga dengan suami, istri, anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan peralihan yang menetap dalam rumah tangga. Jadi dalam ini ada hubungannya, misalkan dalam rumah itu, dalam lingkup rumah tangga itu ada ipar atau ada mungkin mertua yang tinggal di situ atau keponakan, dia memang tinggal satu rumah di situ, atau mungkin menantu tinggal dalam satu rumah. Ini masuk dalam lingkup rumah tangga. Kemudian yang ketiga ini orang-orang yang bekerja dalam lingkup rumah tangga kita, seperti mungkin dulu bilangnya pembantu atau ART, asisten rumah tangga. Ketika dia tinggal menetap di situ dalam rumah tangga, itu termasuk lingkup orang-orang yang masuk dalam lingkup rumah tangga. Maka ketika tiga jenis ini ada di situ, maka ketika terjadi kekerasan, ini yang digunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sanksinya. Walaupun kadang polisi juga secara umum menggunakan pasal 351 atau tergantung kekerasan yang dilakukan. 351 tentang penganiayaan itu. Tapi ketika undang-undang ini ada, maka asas hukumnya adalah aturan khusus yang digunakan untuk menuntut pelakunya. Ini bentuk-bentuk kekerasan nih. Kekerasan fisik. Contohnya apa Pak? Kekerasan fisik. Menampar. Yang lain kekerasan fisik, menendang, mencubit, menganiaya, menonjok, sampai dengan melakukan pembunuhan. Ini termasuk kekerasan fisik. Kita bisa lihat di infotainment atau di informasi TV media, medsos. Anak melakukan kekerasan terhadap orang tua melakukan kekerasan terhadap anak.
Ini banyak terjadi sampai dengan saat ini, padahal aturannya sudah ada. Kemudian kekerasan psikis, apa nih kekerasan psikis yang tahu? Saya tadi mau beli door prize, cuma nggak keburu. Biasanya saya pakai door prize ada 4 gitu. Yang jawab saya kasih. Tadi saya beli. Kekerasan psikis, psikologis, apa? Pelecehan. Yang lain? Hah? Apa? Error. Iya. Masuk. Apalagi? Kekerasan seksual, nanti kita bahas jenis-jenisnya. Kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Inilah jenis-jenis 4 jenis kekerasan yang mungkin selama ini kita lakukan tanpa kita sadari terhadap istri kita, terhadap anak kita, terhadap menantu kita, atau sebaliknya. Ini pertama, kekerasan fisik. Apa sih kekerasan fisik itu? Ini perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Tadi sudah disebutkan. Contohnya ini, menendang, memukul, mencekik, menjambak, melukai sampai membunuh. Ini termasuk kekerasan fisik. Artinya, ketika ini terjadi, pelakunya lebih banyak kepada seorang suami terhadap istri, atau bisa juga sebaliknya, istri terhadap suami. Ini tidak boleh dilakukan. Jelas ini melukai, karena intinya mengakibatkan rasa sakit. Kira-kira kalau ditampar sakit nggak Pak? Sakit, ditendang sakit, ya kan? Dipukul sakit, dicubit sakit. Ini, makanya dengan adanya penyuluhan hukum ini, arahnya atau tujuannya adalah memberikan kesadaran kepada kita semua untuk tidak melakukan ini terhadap siapapun yang dalam lingkup rumah tangga kita. Itu. Kemudian ancaman pidananya ini. Ancaman pidananya ya. Ini saya cepetin aja dulu. Biasa saya detail membahas, tapi ini karena waktu udah malam. Setiap yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal 15 juta rupiah. Ini sanksinya. Kalau tadi yang Bapak menampar, sakit kan? Ini sanksinya. Itu. Jadi kalau ada suami menampar istri, suami menampar anaknya, memukul anaknya, sanksinya ini. 5 tahun atau denda maksimal 15 juta rupiah. Ini maksimal 5 tahun. Akan tetapi ketika kekerasan fisik itu mengakibatkan luka berat, misalkan sampai benjol, sampai giginya patah atau rusak, ini luka berat termasuk. Tanpa sadar memukul, kemudian giginya copot. Ini ancamannya. 10 tahun maksimal sama atau denda 30 juta. Ketika mati korbannya 15 tahun 45 juta. Maksimal ancamannya 15 tahun atau denda 45 juta. Ini kekerasan fisik. Jika dilakukan istri atau sebaliknya tidak menyebabkan penyakit atau halangan menjalani pekerjaan, jabatan atau kegiatan maksimal 4 bulan. Artinya apa? Tidak menimbulkan sakit. Ketika kita emosi mungkin bertengkar, adu mulut, tanpa sengaja menampar, pak, gitu kan? Ya nggak, cuma rasa sakit sebentar. Tapi dua, psikologisnya juga pasti terganggu. Ya kan? Secara fisik dia sakit sebentar, tapi dia masih bisa buat kopi, masih bisa masak, masih bisa bekerja. Maka ancamannya ini, penjara maksimal 4 bulan atau denda maksimal 5 juta rupiah. Ini masuk delik aduan. Ini masuk delik aduan semua. Apa maksudnya? Jadi istri ketika ditampar dia tidak terima, agar suaminya diproses hukum, maka dia harus mengadu ke pihak kepolisian. Ini masuk delik aduan. Jadi perbuatan itu dianggap suatu pidana atau kejahatan jika istrinya yang ditampar itu mengadu ke polisi atau melapor telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Tapi ini tentu jangan sedikit-sedikit lapor juga. Artinya ada kita musyawarah, mungkin suami lagi hilaf. Makanya saya berharap sebetulnya ibu-ibu bisa datang, tapi ataupun nggak ada yang datang. Itu. Ini termasuk delik aduan. Itu. Kemudian kalau seperti saya sampaikan tadi di sini, pasal secara umum KUHP ini 351 tentang penganiayaan. Artinya kembali ketika akibat hukumnya, ketika misalkan kita gampar sampai terus dipukul, ditendang sampai mati, berarti kan pembunuhan tuh bisa. Tapi di sini udah jelas. Kalau menyebabkan sampai mati, ini 15 tahun maksimal dan
45 juta. Ini sanksinya. Maka yang digunakan ini Undang-Undang Nomor 23 sanksinya. Kemudian kekerasan psikis. Apa tuh kekerasan psikis? Yang tahu kekerasan psikis? Ini yang banyak kita lakukan tanpa kita sadari terhadap anak kita, terhadap istri kita, atau mungkin keponakan kita, atau setiap orang yang tinggal di situ. Ini perbuatannya mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk rasa tidak berdaya seseorang. Ini termasuk kekerasan psikis. Ini, Pak. Apa Pak contohnya, Pak? Kekerasan psikis, psikologis, jiwanya yang terganggu. Tanpa kita sadar, apa? Mau maki. Iya. Istri udah capek di rumah segala macam, salah dikit kita maki-maki. Ini kekerasan psikis masuknya. Membentak, mengancam, termasuk bohongin istri sama masuknya ini. Tapi lagi-lagi apa tadi? Delik aduan. Ini menghina, caci maki, membentak sering nggak? Ayo yang membentak istrinya, mulai sekarang stop. Bukan saya menggurui, tadi saya bilang kita sama-sama mempunyai gelas yang berisi, tapi tujuannya adalah menyadarkan kita semua untuk tidak melakukan ini. 4 tadi jenis kekerasannya. Ini membentak pun udah termasuk kekerasan psikis. Itu. Jadi bahaya membentak. Membentak ini siapa saja? Ya bisa aja tanpa kita sadar kita membentak anak kita, cucu kita, atau istri kita, atau orang-orang yang tinggal tadi di situ tadi. Ya kan? Yang sudah sebutkan termasuk asisten rumah tangga. Maka lingkup itulah yang ketika melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan fisik, psikis, maka undang-undang ini yang dipakai untuk yang digunakan untuk menjerat pelaku kekerasan. Makanya saya berharap ketika ada penyuluhan ini, yuk yang biasanya membentak istrinya tinggalkan, yang biasanya menampar atau menendang, mungkin membohongi, ini mencaci maki atau mengancam kan sama. Udah besok gua kasih uang belanja, sama kan? Ngancam juga. Udah mikir tuh dia tidur, malam dibilang begitu, dia malam tuh gak bisa tidur. Besok nggak kasih uang belanja, ancam. Itu kan ancaman juga sama. Itu tanpa kita sadari itu kita lakukan. Ini ancaman pidananya sama. Penjara maksimal 3 tahun atau denda maksimal 9 juta rupiah. Ini lagi-lagi delik aduan ya. Saya cepetin ya. Ini. Masuk delik aduan. Jika dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, sama. Ada juga istri yang kasar terhadap suaminya. Dari ucapannya, ya, dari perkataannya, dari perbuatannya, dia kasar terhadap istri. Ada. Itu makanya sih sebaliknya, walaupun memang undang-undang ini mengutamakan itu sasarannya adalah melindungi kaum wanita, tapi tidak juga sebaliknya. Kemudian kekerasan seksual, ini sama nih, terdiri dari 2, pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. Garis besarnya ada pemaksaan. Bapak dulu ingat pernah beredar kalau kita memperkosa istri, bahasa yang berkembang di masyarakat, kita dikenakan 12 juta katanya. Gila pemerintah, masa kita nidurin istri sendiri katanya dihukum? Ini yang menjadi catatan adalah pemaksaan. Pemaksaan itunya bukan ridho sama ridho. Kalau ridho sama ridho mau dari pagi sampai pagi nggak masalah. Ini pemaksaan. Karena ada juga terkait dengan kejiwaan seorang suami atau seorang istri, terkait dengan ini tentang kekerasan seksual gitu. Karena saya juga pernah menemui seperti itu, laki-laki yang dia ketika berhubungan itu melakukan kekerasan seksual dulu terhadap istrinya. Ini kan kelainan jiwa, makanya ini maksudnya delik aduan itu. Karena ini sifatnya privat, orang malu kalau Pak saya lapor saya ini di begini-begini, pasti malu. Ya kan, saya ditampar, pasti malu, untuk cerita malu, apalagi untuk melapor. Belum lagi alasannya, buktinya apa? Itu. Buktinya apa kalau saya lapor? Nanti kalau saya lapor bayar apa enggak? Udah semacam-macam dalam pikirannya. Akhirnya ditahan, badannya kurus, cepet tua, segala macam. Akhirnya sakit-sakitan. Karena ini korban dari kekerasan dalam rumah tangga, gitu. Yang kedua, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial. Itu kan ada tuh Pak, punya ART atau punya pembantu, kemudian pembantunya dijual sama temennya dengan dihargain misalkan 1 juta atau berapa. Ini masuk ke sini.
atau ia sendiri yang punya rumah menggauli pembantunya. Ini kenanya. Itu kan banyak sekarang gitu. Majikan menggauli ART-nya, banyak terjadi. Nah, ini ancaman pidananya. Pasal 8 huruf A. Pidana penjara maksimal 12 tahun atau denda maksimal 36 juta rupiah. Ini sanksi bagi pelaku kekerasan fisik yang tadi A. Yang poin A. Poin A itu tadi melakukan kekerasan. Pemaksaan hubungan seksual. Jadi kalau suami memaksa istrinya nggak mau melakukan hubungan seksual, ini sanksinya. Jadi kalau dulu berkembang itu salah, karena dia mau mengambil ayatnya sepotong, itu. Karena yang ditekankan ini adalah pemaksaan. Pemaksaan itu kan mungkin dia udah lelah segala macam, kalau dia dipaksa, sehingga secara psikologis dia terganggu dengan adanya begitu, karena ini nggak suaminya, nggak dia lain gimana kan gitu. Ini pemaksaan. Kalau dia merasa ini dipaksa, kemudian tidak berkenan, tidak mau, ini dia bisa mengadukannya. Gitu. Saksinya. Kemudian poin B, ini yang tadi. Untuk tujuan komersial, pembantunya mungkin anaknya dijual ke orang lain. Dan komersial, mengambil keuntungan, ini sanksinya. Penjara minimal 4 tahun, maksimal 15 tahun. Dendanya minimal 12 juta, maksimal 300 juta. Kita cepetin aja Pak ya, ini biar banyak soalnya. Ini penelantaran keluarga, ini termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Apa penelantaran? Ini yang tidak memberi penghidupan atau nafkah lahir dan batin, perawatan atau pemeliharaan. Ini penelantaran. Istrinya sakit, dibiarin, udah diobatin. Udah biarin aja, ntar gue sembuh sendiri. Kira-kira begitu nggak Pak? Ini penelantaran. Harus kan itu tanggung jawab suami. Ketika istrinya sakit, anaknya sakit, buru-buru bawa ke dokter. Ini enggak. Udah, ntar gue sembuh sendiri. Ya, ini penelantaran Pak. Tuh. Ini sanksinya Pak. Penjara maksimal 3 tahun atau denda maksimal 15 juta. Ini penelantaran. Harusnya bisa dilakukan terhadap anaknya, istrinya, karena itu kewajiban, atau sama-sama menelantarkan anak, ini sama. Nah, lain lagi kalau kekerasan itu terhadap anak. Kalau kekerasan terhadap anak, selain undang-undang ini, ada undang-undang namanya perlindungan anak. Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Itu lain lagi. Nanti kalau bapaknya yang melakukan kekerasan 4 tadi, itu pidananya ditambah 1/3. Kalau 15 tahun, 1/3 15 tahun tambah 5 tahun jadi 20 tahun ancamannya. Itu karena orang tuanya sendiri yang melakukan, atau mungkin gurunya sendiri yang melakukan. Ini ada lagi undang-undang perlindungan anak. Kalau kekerasan itu dilakukan terhadap anak. Nah, ini beberapa penyebab KDRT. RT kalau waktunya habis langsung stop aja. Beberapa penyebab KDRT, faktor ekonomi kebanyakan katanya. Orang bilangnya begitu ya. Ini gaya hidup. Ya kan, kalau punya istri gaya hidupnya tinggi, sementara kita penghasilan kita mungkin sedikit, berat juga ngimbanginnya. Itu arisan kosono kesini, hasilnya minus, ribut lah antara suami dengan istri. Kan belum ada arisan, duit yang kemarin mana sih? Ya, suka gitu nggak Pak? Kasih duit 50.000 ke istrinya, dibelanjain, beli ayam, beli habis. Begitu besok minta lagi. Apa jawaban suaminya? Yang kemarin emang udah habis. Kira-kira kalau bapak sebagai istri bilang gitu, sakit nggak Pak? Ini kekerasan psikis loh Pak. Termasuk. Yang kemarin kemana sih? Padahal baru kemarin mau kasih duit. Ya, begitu ya. Ini salah satu kekerasan juga tanpa kita sadari. Gitu. Karena ketika istri sudah minta lagi, itu udah ketahuan, bapak bisa mengukur. Oh iya, kemarin gua kasih 50.000, dilihat belanjaan ini, oh iya habis, bisa diukur Pak, kita bisa lihat gitu. Lain lagi kalau istrinya nggak masak, nggak apa, tahu-tahu uangnya habis, ini bisa jadi pertanyaan. Itu pun harus dilakukan musyawarah, ditanya baik-baik, ngomongnya yang enak, itu seperti itu Pak. Karena tanpa kita sadari itu sudah menyakiti hati istri kita atau hati anak kita. Ya kan, minta jajan melulu ya, gitu kan, dia kecewa Pak, pasti dia kecewa. Tapi kalau kita jawab dengan
emang nggak sebaiknya makan aja biar kenyang, nanti nggak jajan dulu gitu kan. Tapi kalau ngomongnya jajan melulu sih gitu, dengan nada tinggi itu sudah menyakiti perasaan dia Pak secara tidak langsung itu. Tapi kita bisa membuat kata-kata mungkin yang lembut, yang halus. Belum kalau panggilannya kan, kadang ada orang tua manggil anaknya lu gimana sih, ya kan, bego banget sih, itu kan bego banget mengatakan kepada anak itu sudah kekerasan psikis Pak, termasuk secara tidak langsung dia mengatakan anaknya bego, ya kan, padahal dia nggak pernah ngajarin apa-apa. Yang salah siapa Pak? Ya, dia nggak pernah ngasih pendidikan ke anaknya, boro-boro ngajarin berhitung atau nggak pernah ngajarin dah. Tahu-tahu begitu anaknya nggak bisa, dong bego banget sih. Ini kekerasan psikis, langsung down dia, jiwanya terganggu. Dibilang bego, bahasa mohon maaf, bahasa sehari-hari ya, dibilang bego atau bodoh, ini juga termasuk. Makanya ketika bapak anaknya dibilang bodoh orang lain, bapak bisa nuntut Pak. Apa dasarnya? Undang-undang perlindungan anak. Itu. Tapi kita juga nggak seperti itu juga kan. Bisa bapak nuntut. Anak bapak main, begitu ini ada orang tua, bodoh lu. Sakit hati dia ngadu ke Pak, kita dibilang bodoh. Bapak bisa nuntut Pak. Dengan apa tadi? Masuknya delik aduan. Undang-undang perlindungan anak jeratnya nanti Pak. Itu. Emang orang dulu bilang kalau ada pengajian diajarin terus di tangannya dipukul pakai penggaris atau apa. Dulu orang bilang, gua mau dulu tahun ini kalau ngaji dipukul, dijewer nggak apa-apa tuh. Justru karena dari situlah maka timbullah undang-undang ini, timbullah undang-undang perlindungan anak. Kenapa? Karena kekerasan semakin menjadi. Alasannya apa? Mendidik. Banyak Pak, saya penyuluhan di sekolah begitu. Alasannya apa? Mendidik siswa. Mendidik siswa itu mencukur rambutnya botak sebelah, habis sebelah enggak. Masuk kekerasan Pak. Perlindungan anak. Gurunya bisa dituntut. Itu. Tapi kalau dia gunting dengan rapi, bagus. Tapi kalau dibotakin sebelah, ya kan? Yang sebelah enggak, kan dia malu. Akhirnya masuk kekerasan psikis. Masuk undang-undang perlindungan anak. Itu. Orang bilang itu, dulu mah kalau kita ngadu ke orang tua malah ngomelin anaknya gitu ya. Lalu begitu, sekarang enggak Pak. Makanya berdasarkan kejadian-kejadian itu, maka timbullah undang-undang perlindungan anak. Sekarang coba di pesantren Pak, terjadi pelecehan seksual sekian tahun. Coba, baru ketahuan sekarang. Ini di Bandung baru lagi, timbul lagi Pak Haji. Kekerasan seksual di lingkungan pesantren, coba. Di lingkungan pesantren ini kan, yang kita bilang notabene agamanya pasti kan pendidikan agama diutamakan, tapi terjadi di situ kekerasan. Bahaya, makanya kalau kita punya anak pesantren, bikin mikir lagi kalau cewek dengan kejadian seperti itu. Ini, maka itu nanti jeratnya adalah undang-undang perlindungan anak. Itu. Ini faktor ekonomi, gaya hidup suami istri banyak tuntutan. Minta beliin ini, minta beliin itu, ya kan, segala macam yang di luar kemampuan suaminya, akhirnya ribut. Bisa terjadi. Kemudian banyak hutang, sama nih hutang. Sono hutang, sini hutang. Mbak gaji tutup sini, tutup sono, ya kan, habis. Buat kedepannya gimana? Ribut lagi, ini bisa terjadi. Faktor ekonomi paling banyak. Kemudian pengelolaan uang yang salah, tidak jujur. Suami gajinya 2 juta, lakunya 1 juta, ya kan, tidak jujur. Istri juga begitu, dikasih 1 juta, pengelolaannya nggak bagus, boros. Yang nggak harus dibeli, ribut juga. Banyak faktor ekonomi. Suami pelit, sama. Ini juga kalau suami pelit banget lu bang, gue minta duit sini nggak dikasih, ya ribut lagi. Iya, iya kan ada suami yang pelit Pak, sama istri aja pelit. Ini makanya yang pelit ini termasuk kekerasan Pak, psikologis itu. Kemudian memaksa, melarang istri bekerja. Sekarang begitu tuntutannya Pak ya, karena kurang cukup akhirnya istrinya bekerja. Silakan dia mau bekerja dengan ridho istri atau suami mengizinkan bekerja itu. Tapi kalau memaksa dia bekerja, kekerasan juga, pemaksaan ini. Kemudian sibuk kerja, lupa waktu dan keluarga, ini juga sama, bisa menimbulkan, kan, sama penghasilan istri lebih besar dari suami, ini semua sama nih. Ini kalau ini penghasilan istri lebih besar dari suami, itu bahaya juga kadang-kadang. Kalau istrinya nggak menerima,
suaminya itu jadi apa istilahnya? Jadi direndahkan karena penghasilannya lebih besar dia. Itu juga bahaya, bisa ribut juga. Itu. Ini faktor personal, stres juga bisa. Pekerjaan kantor yang banyak, ini banyak, itu banyak. Di rumah permasalahan juga, stres akhirnya kan bisa ribut juga. Pengalaman masa lalu ini terkait dengan waktu dia kecilnya, Pak. Biasanya begitu. Kalau dulu dia kecilnya, seperti saya bilang tadi, dibego-begoin, ditampar, dibentak, akhirnya nanti cara penyelesaian dia itu sampai dewasa seperti itu. Ini makanya pengalaman masa lalu dia karena terlalu dikerasin waktu kecil, akhirnya gedenya sama keras. Makanya beda, Pak. Di sekolah-sekolah itu yang anak-anak kita, mohon maaf nih kalau kita garis bawahi, misal dibilang bandel, mohon maaf. Bandel itu kelihatan, Pak. Yang bandel beda, bandelnya yang susah. Kalau misalkan dulu katanya kalau orang dipelototin gitu kan dia langsung nunduk ya. Sekarang anak sekarang bapak pelototin coba. Pelotot lagi, Pak. Ya, karena dari rumahnya udah didikannya begitu. Karena ketika didikannya kasar, maka dia secara otomatis mengikuti didikan itu. Percayalah, silakan dibuktikan. Bapak kalau ada perintah yang nggak didengar sama dia, Bapak tampar, Bapak pukul, silakan dicoba. Besar nanti silakan dicoba tuh. Kalau nggak percaya maksudnya, tapi jangan. Makanya saya berharap tujuan dari penyuluhan hukum ini adalah menyadarkan kita semua untuk taat, patuh aturan hukum yang ada. Itu. Makanya kita tahu kan kalau tadi misalkan kekerasan fisik apa tuh menampar, psikis apa sih? Nggak tahu psikis apa sih kekerasan psikis. Itu tadi udah disebutin. Ina, mencaci maki, ada suami mencaci maki istrinya, ada, Pak, banyak. Itu. Karena dia merasa orang pemimpin di situ kan, laki itu pemimpin. Jadi ketika dia merasa memberikan uang nafkah kepada istrinya, dia merasa berkuasa. Akhirnya seenaknya mencaci maki istrinya. Ini nggak boleh karena memberikan nafkah itu kewajiban kita. Itu. Jadi Bapak tidak boleh menghina karena alasan Bapak telah menafkahi dia, mencukupi kehidupannya. Tidak boleh, tetap melanggar ini, undang-undang ini. Dan secara Islam pun tidak boleh karena itu memang kewajiban kita sebagai suami terhadap istri. Dari sekian faktor ini yang menurut saya paling penting kita pegang. Salah satunya ini, walaupun banyak hadis Al-Quran lain. Ini An-Nisa ayat 34. Ini ketika, ini saya potong aja ya langsung ya. Ketika wanita nusus, ini bukan wanita terhadap laki atau terhadap suami saja, tapi suami terhadap istri juga bisa nusus. Apa sih nusus? Nih, ketika nusus ini, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Ini bahaya. Lalu menafsirkan ini dan pukullah mereka. Ini istri ya, terkait istri ya. Jadi kalau dia membangkang perintah kita yang sesuai dengan aturan, kemudian dia membangkang, tidak taat, tidak mau. Contoh, Neng bikinin abang kopi, bikin aja sendiri, kan suka begitu ya. Bikin sendiri aja bang, gitu kan. Berarti kan dia udah membantah tuh perintah suaminya untuk membuatkan kopinya. Itu khusus membangkang perintah atau tidak taat pada suaminya. Maka langkah pertama itu ini, nasihatin dulu. Jangan langsung dipukul, jangan langsung dilempar, ya kan? Begitu minta kopi nggak dibikinin, jawab dilempar sama sendal. Jangan. Lempar oke dia pasti ditanggapin ya. Nih nasihatin dulu. Nggak ngerti juga, pisah tempat tidur. Nggak ngerti juga, pukul lah. Tapi mukulnya jangan pukul pakai balok. Ya, karena kalau ini dia tafsirkan saklak begini, oh boleh, aku kan boleh mukul kok. Kalau diartikan saklak, enak aja kita ada di depan kita buat mukul. Enggak begitu Pak. Mukulnya itu cuma sekedar penyadaran. Mukul dengan di bagian yang pada dagingnya. Misalkan cukup ditepak sini. Sampai digampar bolak-balik. Ada yang bilang gampar bolak-balik, ditendang. Itu nggak boleh Pak. Tadi kekerasan psikis kena, kekerasan fisik kena. Itu makanya yuk kita sama-sama sadar mulai saat ini yang perilaku itu kita tinggalkan. Yuk kita buat dengan kelembutan. Itu insya Allah ketika kita menasihati dengan kelembutan hati kita, insya Allah berjalan baik. Itu aja intinya, komunikasi, bangun komunikasi. Tapi kalau sudah menampar, masuklah setan kan bisikin lagi. Tampar kanan, tampar kiri, tendang, akhirnya terjadi. Itu.
Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Ada juga kan istri sebenarnya udah baik, udah taat, mau bikinin kopi segala macam, tapi emang lakinya dasarnya kasar, ada aja yang dibikin gara-gara. Ini ada aja bikin gara-gara, dibilang nggak enak lah kopinya, dibilang keenceran segala macam. Tuh, padahal dia udah taat bikinin kopi, tapi akhirnya keluarlah kata-kata yang enak. Lu bagaimana sih bikin kopi di kemanisan? Bego. Nah, itu kan artinya dia sudah taat, tapi kita mencari kesalahan mereka. Itu. Nah ini, saya cepetin lagi nih. Tuh, berarti udah habis belum waktunya? Habis, oke. Karena waktunya habis, saya sudah perjanjian tadi sama PRT. Kalau arti waktu, ya sudah. Itu. Jadi ini ada suami yang khusus, ada istri yang khusus. Nanti lain kesempatan kita sambung. Jadi intinya saya berharap dari pertemuan kita hari ini, yuk sama-sama kita sadar, kita buka hati kita untuk tidak melakukan kekerasan. Empat kekerasan tadi, kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual maupun penelantaran. Yuk kita punya sebagai suami punya kewajiban kita terhadap istri dari memberikan nafkah, memberikan perlindungan dan segala macam. Sedangkan istri mempunyai kewajiban salah satunya taat terhadap suami. Itu aja. Kalau kewajiban kita sebagai suami kita jalankan, istri punya kewajiban dijalankan, insya Allah keluarga sakinah, mawadah, warahmah dapat terwujud. Itu aja, demikian. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Haji, waktunya habis Pak. Ya nggak apa-apa. Karta gimana? Ya Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian saya memperkenalkan diri bahwa saya tinggal di TK Kerinci, Pak. Iya, ketua itu. Ya. Gini, Bapak, kita kan punya anak. Saya pernah mendengar bahwa ada sanksi hukum bagi anak yang berantem. Ya. Siapa yang mukul duluan kena sanksi hukum, Ya. dan dendanya sekian gitu. Iya. Dan umur berapa Pak anak itu kena sanksi gitu. Iya. Jadi untuk pelajaran bagi keluarga kita semua. Saya kira cukup seperti itu. Baik. Terima kasih. Ya. Jadi begini, dulu Pak pernah di sini awalnya itu penyuluhan hukum tentang sistem peradilan pidana anak. Itu undang-undangnya nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Jadi gini, ketika anak melakukan kekerasan terhadap anaknya atau temannya seperti kekerasan fisik, memukul, menendang, misalkan ininya biru atau sampai berdarah, maka proses hukumnya berbeda dengan orang dewasa. Jadi kalau orang dewasa menggunakan hukum acara pidana yang sudah ada melalui proses peradilan, tapi kalau anak melalui atau menggunakan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Itu yang ada namanya substansinya, salah satu substansi dari undang-undang itu tentang diversi. Kalau Bapak mau tahu tentang diversi, silakan buka YouTube saya Pak. Lengkap dibahas tentang diversi. Nama YouTube channelnya Bang Ali. Ya, buka aja di situ. Kalau mau lengkap jawaban tentang diversi. Apa diversi itu? Penyelesaian perkara anak di luar proses pengadilan. Itu. Jadi nanti namanya pendekatannya itu pendekatan keadilan restoratif justice. Di mana maksudnya? Jadi nanti ketika anak yang tadi mukul tuh Pak ya, mukul anak yang seumuran dia. Oh ya, saya tekankan dulu. Jadi yang dimaksud dengan anak itu Pak, pengertian anak itu seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang dalam kandungan. Itu pengertian anak dulu. Jadi ketika misalkan tadi pelakunya misalkan 10 tahun, berarti masuk anak kan? Maka dia masuk proses peradilannya menggunakan itu Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana. Beda dengan orang dewasa. Jadi nanti orang tuanya korban, pelaku, orang tua korban, orang tua pelaku didudukkan dalam satu tempat. Namanya musyawarah diversi. Apakah nanti Bapak mau damai atau mau terus? Itu mau nuntut. Nanti itu upaya. Jadi upaya diversi itu dilakukan sejak penyelidikan. Di tingkat kepolisian itu sudah dilakukan seperti tadi. Musyawarah diversi, dikumpulkan pelakunya, anaknya yang mukul nih, yang korbannya, orang tua pelaku, orang tua korban. Nanti ada namanya pembimbing kemasyarakatan.
Di situ dikumpulkan semua Pak. Untuk apa? Mencari kepentingan terbaik buat anak. Kasihan kalau 10 tahun tahu-tahu di penjara. Pendidikannya, ya kan? Malunya, stigma buat dia seperti apa? Nah, kan penyelesaiannya berbeda dengan orang dewasa Pak. Itu nanti dimusyawarahkan. Bapak tetap kekeh enggak mau, saya mau dia kasarnya dihukum atau di penjara. Nggak bisa Pak. Di tingkat penyelidikan, di tingkat penuntutan kejaksaan sama upaya diversi itu. Jadi beda gitu. Jadi Bapak nanti kalau misalkan anak Bapak dipukul nih sama anak misal tetangga Bapak jangan pukul balik. Iya Pak. Biasanya itu gregetan, kalau anak kita dipukul kita paling gregetan tuh. Kita pengen balas lah kasar, karena dia nggak bisa balas kan. Ketika Bapak melakukan pembalasan terhadap anak itu, maka Bapak masuk pidana kekerasan terhadap anak. Justru Bapak lebih berat hukumannya apa? Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Itu termasuk ada tadi kekerasan fisik, psikis itu Pak. Jadi hanya pembedanya itu terkait dengan usia. Jadi kalau anak ya yang dikenakan sanksinya Undang-Undang Perlindungan Anak, tapi dalam proses peradilannya menggunakan sistem peradilan pidana anak. Itu Pak. Cukup menjawab nggak Pak? Iya. Masalah sanksi nilai rupiahnya Pak. Kalau sanksi itu dia itu kan atau artinya bisa, itu keputusan hakim. Keputusan hakim yang berwenang untuk menentukan itu. Tapi kalau nggak salah itu 3 tahun 6 bulan sanksinya, atau 72 juta sanksi apa, dan atau denda 72 juta orang yang melakukan kekerasan terhadap anak. Itu kekerasan biasa. Tapi kalau nanti luka berat, ya kan, luka berat kemudian mati, itu lebih besar lagi tuh Pak sanksinya. Tapi yang saat ini yang kalau nggak salah untuk melakukan kekerasan fisik itu 3 tahun 6 bulan maksimal penjara dan atau denda 72 juta rupiah. Itu kalau orang dewasa. Tapi kalau anak tadi itu sistem peradilan pidana beda, penyelesaian hukumnya beda kalau pelakunya anak. Jadi pengertian anak itu tadi seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk dalam kandungan. Jadi kalau di bawah 17 tahun ke bawah itu undang-undang itu. Makanya Pak sekarang kalau di pengertian anak itu yang SMP itu Pak udah gede sebenarnya Pak. Makanya undang-undang itu kalau saya secara pribadi dikatakan anak sampai dengan 17 tahun itu udah apa ya, udah nggak pantas ya. Kalau 12 tahun ke bawah iya. Ada juga nanti Pak yang di sistem perlindungan anak itu tentang penahanan anak. Berapa tahun anak itu boleh ditahan ketika dia melakukan, ada anak melakukan pembunuhan. Nah itu dia, begal di bawah umur, tahu pencurian, maksudnya pencurian ya, pencurian motor, itu kan begal, dengan cara begal, melukai, gitu kan. Intinya begini Pak, diversi itu intinya 2. Pertama, ancaman hukuman pidananya buat anak itu ya Pak, di bawah 7 tahun. Kalau pencurian di kitab undang-undang pidana itu kan 5 tahun tuh Pak maksimal. Jadi dia bisa proses diversi. Walaupun malingnya motor, kan yang motor kan diambil gede motor ya, motor, sepeda, ayam sama tuh 5 tahun hukumannya. Gitu. Ya kan, ayam, pokoknya yang di bawah itu 5 tahun, ayam, motor, sepeda 5 tahun. Berarti dia di bawah 7 tahun kan ancamannya. Bisa diversi Pak. Tadi kumpulin korbannya, pelakunya, orang tuanya, musyawarah, motornya dikembaliin apa ganti rugi sesuai dengan kesepakatan ya Pak. Ganti rugi, bayar, selesai Pak, udah masalah. Karena mencari kepentingan terbaik bagi anak itu. Bedanya itu. Nah, kalau korbannya meninggal, maka ancaman hukumannya kan sekitar 15 tahun. Berarti di bawah di atas 7 tahun. Dia harus melalui proses peradilan walaupun dia anak. Kedua syaratnya bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Itu syarat diversi itu 2. Jadi kalau dia di bawah umur, maksudnya masih anak, kemudian dia baru pertama kali mencuri sepeda, maka diversi syaratnya bisa. Nggak lama dia nyuri lagi Pak, itu nggak bisa diversi, karena udah melakukan, ya itu. Silakan Pak, ada YouTube saya Pak, namanya Bang Ali, itu lengkap, mau diversi tentang syarat penahanan anak, semua ada di situ. Itu kalau di sini karena waktunya terbatas, karena ini kan masih ada program lagi Pak terkait dengan laporan sama program lanjutan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.